Kami dari kelompok 4, kami akan membahas PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 15 memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur persyaratan penerapan metode ekuitas atas akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Ruang lingkup dari PSAK 15 adalah semua entitas yang merupakan investor dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap investi. Pengaruh signifikan. Terdapat dua indikasi dari pengaruh signifikan. Yang pertama adalah indikasi kuantitatif. Apabila entitas secara tidak langsung atau secara langsung memiliki hak suara investi lebih dari 20%, maka dapat dikatakan bahwa entitas mempunyai pengaruh signifikan. Nah, sebaliknya apabila entitas secara tidak langsung ataupun secara langsung memiliki hak suara investi kurang dari 20%, maka entitas dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh signifikan. Yang kedua adalah indikasi kualitatif. Nah, terdapat 5 poin dalam indikasi kualitatif. Yang pertama yaitu keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau organ setara di investi. Yang kedua adalah partisipasi proses pembuatan kebijakan termasuk dividen dan distribusi lain. Yang ketiga, transaksi material investor dengan investi. Yang keempat, pertukaran personel manajerial. Dan yang kelima adalah penyediaan informasi teknis pokok. Entitas dapat kehilangan pengaruh signifikan ketika kehilangan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi. Metode ekuitas. Pengakuan awal investasi sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investi setelah tanggal perolehan. Pengakuan penghasilan yang didasarkan pada distribusi yang diterima tidak dapat dijadikan ukuran yang cukup atas penghasilan yang diperoleh investor karena memiliki hubungannya rendah dengan kinerja asosiasi atau ventura bersama. Kepentingan entitas dalam asosiasi atau ventura bersama ditentukan berdasarkan bagian kepemilikan yang ada. Selanjutnya adalah penerapan metode ekuitas. Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi mencatat investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimiliki secara tidak langsung oleh entitas yang merupakan organisasi modal ventura, reksadana, unit perwalian, dan entitas serupa. Klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, tidak memenuhi kriteria, maka investasi dicatat menggunakan metode ekuitas sejak tanggal klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Penghentian penggunaan metode ekuitas. Entitas menghentikan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagai berikut. Yang pertama adalah jika investasi menjadi entitas anak, maka entitas mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65. Lalu yang kedua adalah jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Dan yang terakhir adalah ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas. Perubahan dalam bagian kepemilikan. Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas akan mereklasifikasikan ke laba rugi, proporsi keuntungan, atau kerugian yang telah diakui sebelumnya. Prosedur metode ekuitas. Banyak prosedur yang sesuai untuk penerapan metode ekuitas yang serupa dengan prosedur konsolidasi sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 65.
Selanjutnya, konsep yang mendasari prosedur yang digunakan dalam pencatatan perolehan entitas anak digunakan dalam pencatatan untuk perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Lalu, pada aset perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dan investasi dicatat dengan cara berikut. Yang pertama, goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi, dan yang kedua, setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto, aset, dan liabilitas teridentifikasi dan investor terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan. Rugi penurunan nilai. Entitas juga menerapkan persyaratan dalam PSAK 55 untuk menetapkan apakah setiap tambahan rugi penurunan nilai diakui dengan memperhatikan bagian entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Goodwill yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama tidak diakui secara terpisah. Nah, dalam menentukan nilai pakai investasi, entitas mengestimasi ada dua. Yang pertama itu bagiannya atas nilai kiri atau arus kas masa depan estimasian yang diharapkan akan dihasilkan oleh entitas asosiasi. Dan yang kedua, nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diharapkan. Jumlah terpulihkannya dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dinilai untuk setiap entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk dari pemakaian berkelanjutan. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Amandemen PSAK 4 mengamandemen paragraf 25, entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas case dari PSK 15 ini. Kelompok kami mengambil contoh dari PT Indomobil Sukses Internasional karena perusahaan ini telah menerapkan PSK 15 yang berlaku efektif 2020 yang dituliskan pada CLK bagian standar akuntansi yang telah disahkan tapi belum berlaku efektif. Bisa dilihat dari indikasi kualitatifnya, ada keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris investi yang terlihat pada profil direksi perusahaan, yaitu direktur utama perusahaan juga menjabat sebagai komisaris atau direktur di berbagai perusahaan. Dengan demikian, entitas memiliki pengaruh signifikan terhadap investi sesuai dengan ruang lingkup PSK 15. Kemudian, jika kita lihat pada CLK bagian 1D, maka bisa dilihat semua kepemilikan entitas di atas 20%, yang berarti entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan pada investi. Hal ini sesuai dengan paragraf 5 dari PSK 15. Dapat dilihat bahwa PT Indomobil memiliki entitas anak langsung dan juga entitas anak tidak langsung. Terdapat perusahaan yang dimiliki dengan persentase 100%, yaitu PT Multi Sentral Guna, PT Indomobil Wahana, PT Sentral Sole Agensi, dan PT Indo Consumer Press dan Dis Industries. Kemudian entitas anak langsung yang paling kecil adalah 60% pada PT Keta Indoarta, sedangkan pada entitas anak tidak langsung memiliki persentase di atas 91%. ALK bagian 2B mengenai prinsip-prinsip konsolidasian dijelaskan bahwa entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas-entitas anak lebih dari setengah hak suara entitas. Selanjutnya, pada CLK bagian 2J dijelaskan bahwa pada PT Indomobil, investasi grup pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana grup mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian grup atas laba atau rugi neto dan penerimaan dividen dari investi sejak tanggal perolehan. Pada bagian investasi pada entitas sosial sudah sesuai dengan PSAK 15 paragraf 10, di mana pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi
atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang dengan bagian grup atas laba atau rugi neto dan penerimaan dividen dari investi sejak tanggal perolehan. Selanjutnya pada CLK bagian aset keuangan tersedia untuk dijual, dikatakan bahwa investasi yang tersedia untuk dijual dan dicatat sebesar nilai wajarnya sesuai dengan paragraf 20. Perusahaan mempunyai investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, yaitu investasi dalam bentuk saham. Selanjutnya, perusahaan memberikan informasi mengenai pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi, yaitu selisih kurs mata uang asing yang dihasilkan dari kegiatan usaha luar negeri karena saat perusahaan ingin menghentikan penggunaan metode ekuitas maka keuntungan atau kerugian direklasifikasikan ke laba rugi. Selanjutnya, sesuai dengan paragraf 32, biaya perolehan investasi dicatat dengan goodwill yang pada perusahaan Indomobil masuk ke dalam akun aset tidak lancar lainnya.